Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam Mulhafi Sinau ya. Kita di sini akan belajar tentang kecerdasan buatan, di mana pokok bahasan kita pada kesempatan ini kita akan belajar tentang metode A bintang atau metode ASTAR gitu ya, atau yang terkenal dengan istilah admissible heuristic. Nah, ini merupakan salah satu pencarian heuristiknya, di mana metode ASTAR ini merupakan metode yang adanya suatu informasi atau adanya suatu bimbingan untuk menuju kepada goal atau tujuan yang diharapkan. Nah, metode ASTAR ya, ini agak berbeda sedikit dengan metode Grady gitu ya, di mana algoritma ini akan menghitung nilai heuristiknya dengan cara menambahkan biaya sebenarnya dengan biaya perkiraan yang ada. Karena kita tahu ya bahwa kalau metode Grady itu merupakan hanya mempertimbangkan nilai heuristiknya berdasarkan dari nilai perkiraan saja atau biaya perkiraan saja. Nah, kemudian makna heuristik di sini dapat berupa suatu kriteria. Artinya tidak hanya suatu biaya saja ya. Perkiraan yang bisa kita lakukan itu bukan hanya sebatas hanya biaya atau jarak atau seperti apa, tapi boleh berupa suatu kriteria atau metode atau suatu prinsip-prinsip di mana dengan beberapa hal tadi itu akan menentukan sejumlah alternatif menuju suatu goal yang lebih efektif atau yang lebih efisien dan lebih optimal. Nah, nilai heuristik digunakan untuk mempersempit ruang keadaan pencarian karena kita tahu kalau misalkan ruang keadaannya terlalu luas ya, maka kita juga akan melakukan proses pencariannya kan juga terlalu lama atau bahkan memori yang kita gunakan pun juga akan terlalu banyak. Lah tujuan nilai heuristik di sini untuk mempersempit dari ruang keadaan itu kayak gitu. Sehingga nanti akan lebih cepat untuk menuju goal atau tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, heuristik adalah suatu fungsi optimasi yang menjadikan algoritma A bintang lebih baik dari algoritma lainnya. Nah, tanda kutip algoritma lainnya di sini adalah beberapa algoritma yang sudah kita pelajari, yaitu Grady Best First Search, kemudian metode hill climbing, kemudian ada lagi juga metode generate and test. Nah, di situ. Tapi kita juga masih belum tahu. Ya, artinya bahwa masih banyak metode lagi, bahkan pengembangan dan lebih mutakhir lagi daripada algoritma A bintang. Akan tetapi heuristik masih berupa suatu estimasi atau perkiraan dan tidak terdapat rumus khususnya. Artinya, setiap kasus memungkinkan akan memiliki fungsi heuristik yang berbeda-beda. Ini yang perlu kita pahami. Artinya setiap kasus yang kita hadapi itu akan memiliki suatu fungsi heuristik yang berbeda-beda. Tidak paten hanya satu saja dalam menentukan fungsi heuristiknya. Nah, metode A bintang ya, kita tahu fungsi Fn pada A bintang merupakan estimasi untuk evaluasi terhadap node n ya. Kalau untuk Grady Fn-nya kan berupa hanya Hn ya, Hn saja. Artinya biaya perkiraan saja kan kayak gitu. Sedangkan kalau untuk metode A bintang Fn di sini merupakan Gn plus Hn. Gn ini adalah biaya yang dikeluarkan dari keadaan awal sampai node n atau biaya sesungguhnya. Kalau Fn-nya adalah fungsi evaluasi, Gn-nya adalah biaya sesungguhnya, dan Hn-nya adalah estimasi biaya. Nah, kalau Grady kita hanya menggunakan Fn-nya sama dengan Hn saja. Sedangkan kalau A bintang, kita sudah ada kombinasi antara Gn dan Hn. Nah, kita lihat untuk contoh konsep fungsi heuristik. Nah, pada masalah pencarian rute terpendek dari 4 kota, yaitu A, B, C, D gitu ya, di mana jarak A ke B adalah 16, B ke C 100, C ke D 10 gitu. Biaya sebenarnya merupakan jarak jalan raya antar kota pastinya. Nah, seandainya jika diketahui titik koordinatnya sebagai berikut, artinya titik koordinat dari A itu adalah 20,10,
kota B 35,10, kota C 55,10, dan kota D 65,10, ya, maka fungsi heuristiknya dapat menggunakan kaidah jarak ya antara dua titik dengan menggunakan kaidah Euclidean distinct, di mana jarak Euclidean distinct ini DAB sama dengan akar dari XB dikurangi XA kuadrat ditambah YB dikurangi YA kuadrat. Nah, berarti kalau kita misalkan melihat pada rute tadi ya, titik A, B, C, D kita tahu A ke B jaraknya 16 gitu ya. Tapi kalau misalkan kita diketahui titik koordinatnya A-nya 20,10, B-nya 35,10 ya, maka kita bisa menghitung fungsi heuristik yang lain. Artinya AB ini kalau kita hitung dengan jarak Euclidean gitu ya, kaidah Euclidean distinct ya, maka akar dari XB-nya kita tahu 10 ya. 10 dikurangi 10 berarti 0, 0 kuadrat, 0 ditambah 35 dikurangi 20 berarti 15, 15 kuadrat. 15 kuadrat adalah 225, akar dari 225 adalah 15. Maka kalau kita menggunakan kaidah Euclidean, ya, ternyata jarak A ke B itu hanya 15. Tapi secara gambar atau secara grafnya kita tahu A ke B itu 16. Nah, inilah di mana kita akan memadukan antara dengan jarak yang sesungguhnya dengan estimasi ketika kita menggunakan suatu fungsi heuristik. Nah, ini kasus kalau kita mengetahui titik koordinatnya. Artinya kita menentukan jarak yang diketahui titik koordinat gitu. Tapi kalau misalkan yang diketahui adalah waktu sama kecepatan, maka jarak merupakan perkalian ya, jarak itu sama dengan V kali T. V ini adalah kecepatannya, T ini adalah waktu kan gitu. Jadi kita fungsi heuristiknya adalah kecepatan dikalikan dengan waktu. Nah, dalam satu konsep saja ya, dalam masalah jarak saja kita bisa menggunakan kaidah jarak Euclidean ya. Ketika kita mengetahui dua titiknya, koordinat dari masing-masing titik, kalau misalkan yang diketahui adalah waktu sama kecepatannya, maka kita nggak bisa pakai kaidah Euclidean. Karena apa? Titik koordinatnya kita tidak tahu, maka kita menggunakan kaidah jarak itu sama dengan kecepatan dikalikan waktu. S sama dengan V kali T, ya, S ini adalah jaraknya, V itu merupakan kecepatan, dan T itu adalah waktu. Nah, itulah makanya tadi saya sampaikan, artinya setiap kasus yang kita hadapi, fungsi heuristiknya pun juga berbeda-beda. Nah, sekarang kita lihat contoh dari penerapan A bintang. Tentukan jalur terpendek dari S ke G menggunakan kaidah A bintang. Kalau kita menggunakan grady enak ya, artinya kalau kita menggunakan grady kan langsung saja kita menggunakannya tanpa ada suatu biaya aktual. Kita menggunakan langsung kondisi yang ada, kayak gitu. Nah, sekarang kita di sini ya, S menuju ke A itu 10, S menuju ke B 25, S menuju ke C 30, S menuju ke D 35, S menuju ke E 10. Nah, begitu seterusnya. Selain itu kita punya HN. Nah, di mana kita tahu ya, HN ini adalah estimasinya. Kalau GN itu adalah kondisi di mana tentang sesungguhnya, jarak sesungguhnya. S ke A 10 kan gitu ya. Itu kan GN-nya gitu ya. Kemudian S ke B 25. Nah, sekarang kalau kita menentukan HN-nya dengan menggunakan kaidah estimasi ya, estimasi fungsi heuristik yang ada, tapi di sini kita tidak diminta untuk menentukan menggunakan kaidah Euclidean atau menggunakan kaidah kecepatan dikalikan waktu. Tapi di sini sudah diberikan ya suatu nilainya di mana kalau HN-nya ya untuk ketika N-nya kita ganti dengan S itu 80, ketika berarti H A itu 80, ketika HB itu adalah 60, kemudian HC 70, HD
85 dan seterusnya ya. Artinya sudah diketahui. Nah, maka kita tinggal saja mengkombinasikan antara GN dan HN yang sudah diketahui. Nah, pertama kita masih ingat algoritma dari best first ya, itu adalah ada open sama close gitu ya. Titik awal kan S, maka S ini akan menjadi titik close karena sudah artinya menjadi titik awal. Kita masukkan ke close yang open mana? Open ini merupakan percabangan dari S. S bercabang ke A, B, C, D sama E, gitu ya. Di mana ketika kita akan menghitung ya fungsi heuristiknya kombinasi dari GN ditambah dengan HN gitu ya, maka S menuju ke A itu F-nya sama dengan GS. GS itu berarti posisi aktualnya ya. Aktual pada S berarti kan 0. Artinya pada posisi awal kan 0 tidak ada. Kemudian G ya, S menuju ke A itu adalah 10 aktualnya ditambah kalau HA artinya estimasi kalau dari S menuju ke A itu HA-nya adalah 80. Maka F-nya 90. Kemudian kalau kita S ke B, maka GS ditambah G dari S ke B ditambah HB gitu ya. 0 ditambah 25 ditambah 60 sama dengan 85. Kemudian S menuju ke C, F-nya sama dengan GS ditambah GS ke C ditambah HC berarti 0 tambah 30 tambah 70 100 dan begitu seterusnya. Kemudian dari F yang ada keseluruhan akan kita bandingkan. Nilai yang terkecil mana? Maka ternyata nilai yang paling terkecil atau jalur terpendek adalah S menuju ke E dengan nilai 84. Maka nilai heuristik inilah yang akan kita pilih. Nah, maka warna hijau inilah yang kita pilih. Dengan demikian, ya, S menuju ke E ini adalah jalur yang kita pilih. Karena E kita pilih, maka E ini nanti akan masuk ke close karena yang telah kita uji. Ya. Jadi nanti close-nya setelah kita punya hal yang seperti ini ya, maka S-nya sama E akan masuk ke close dan open itu akan berupa A, B, C, D dan percabangan dari E. Nah, kita lihat ya bahwa S-nya sudah di close dan E juga ada di close dan percabangan dari E itu adalah D sama J. Ya. A, B, C tetap masih di open kan gitu. Close-nya berubah jadi E sama E. Kita hitung lagi. Artinya ketika kita S menuju ke A tetap sama seperti yang tadi, S menuju ke B tetap sama 85, S menuju ke C tetap sama 100. Kemudian kalau sedangkan SED berarti menghitungnya adalah F sama dengan G dari S ya, GS-nya adalah 0 ditambah G ke E, kemudian E ke D ditambah HD. Berarti 0 ditambah 10 ditambah 15 ditambah 85 sama dengan 110. Kemudian SEJ itu adalah 130. Nah, dari sekian nilai heuristik yang sudah kita dapatkan akan kita bandingkan. Nah, paling kecil mana? Ternyata yang paling kecil adalah 85. Maka node B atau titik B, karena itu yang kita pilih, maka akan berpindah menuju ke close gitu ya. Dan percabangan dari B akan menuju ke open. Nah, kita dapatkan ya opennya ya berubah jadi A, F, K, C, D, J. Close-nya itu adalah SEB, B-nya bercabang kemana? Bercabang ke F sama K. Nah, kemudian kita hitung nilai heuristiknya gitu ya, semuanya dengan kaidah yang sama, di mana F sama dengan GS ditambah kan gitu ya, GS menuju ke A ditambah dan seterusnya kayak gitu ya. Kita libatkan fungsi heuristik GN dan HN-nya. Kita dapatkan ternyata yang paling minimum adalah S menuju ke A. Ya, maka A ini akan masuk ke close dan percabangan dari A akan masuk ke open. Gitu ya. Nah, ternyata kita dapatkan close-nya sudah SEBA
Dan opennya yaitu adalah GFK CDJ. A-nya bercabang ke G. Gitu kan ya? Nah, kemudian akan kita hitung juga nilai heuristiknya, fungsi heuristiknya dengan kombinasi antara GN ditambah dengan HN, kita dapatkan ternyata yang paling kecil minimum adalah di titik F. Maka F ini akan menjadi node yang kita masukkan ke dalam close, kan gitu ya. Dan percabangan dari F akan masuk ke open. Nah, setelah kita dapatkan ternyata close-nya gitu ya akan berubah jadi SEBAF gitu ya, dan open-nya adalah GKCDJ di mana F-nya akan bercabang ke K. Nah, kemudian kita hitung lagi di sini nilai heuristiknya dan yang paling kecil adalah 95, maka K akan menjadi node yang masuk ke close dan percabangan dari K akan masuk ke open kan gitu. Nah, sehingga open-nya adalah tinggal G C D J, close-nya adalah S E B A F K. Nah, kita tahu ya bahwa seluruhnya tadi yang setelah kita uji akan masuk ke close ya. Yang tetap biarkan di open, artinya yang nilainya belum minimal ya tetap akan di open kan seperti itu, artinya akan ada berada di antrian di open kayak gitu. Nah, kemudian dari close ini ya kemudian akan kita cek SEBAFK gitu kan ya, tapi hasilnya itu tidak pasti akan kita dapatkan dari keseluruhan close. Artinya kita juga akan mempertimbangkan dari yang paling kecil mana gitu. Ternyata paling kecil adalah SABFKG. Ya, dari S menuju ke A, ya, kemudian A menuju ke B menuju ke F menuju ke K menuju ke G. Dan total F-nya nilainya adalah 95. Jadi rute terpendek ya ketika S menuju ke G menggunakan kaidah A bintang ya kita dapatkan jaraknya adalah 95. Oke, terima kasih. Itulah penjelasan terkait dengan metode A bintang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.